Bro, sis, selamat malam. Hari ini tanggal 29 bulan 11 tahun 2025. Kita tahu bahwa ada 3 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mengalami musibah bro, bencana alam bro, yaitu banjir yang cukup parah bro. Jadi kita tahu bahwa eh, banjir itu memakan korban, memakan apa bro, kerugian material juga ya bro ya. Ada juga korban jiwa bro. Jadi kita prihatin ya bro atas musibah ini bro. Jadi saya sih terpikir bro, kenapa? Karena video saya yang part pertama tentang Menara Babel itu bro, itu sudah lama bro, sudah ada beberapa minggu dikasih oleh Tuhan Yesus dalam hati saya untuk memberitakan ini bro. Cuma saya nggak ngerti bro, nggak ngertinya Tuhan mau berbicara apa sama saya tentang Menara Babel ini. Jadi saya buatlah video yang part pertama itu tentang Menara Babel tanggal 25 bro, tanggal 25 bulan 11 tahun 2025. Dan di situ memang saya sudah menyinggung tentang bagaimana usaha manusia untuk selamat dari banjir gitu bro, tentang Menara Babel ini. Dengan mengandalkan pikiran, dengan mengandalkan pengetahuannya bro. Jadi saya tanggal 25-nya bro sudah bikin video itu. Bro bisa tonton di part satunya. Jadi dan tanggal 26-nya mulailah banjir di daerah Tapanuli Tengah atau Tapanuli Selatan ya bro ya. Dan merembet ke Aceh di tanggal 27-nya. Dan tanggal 28 sampailah ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat bro. Jadi saya nggak ngerti bro. Sebenarnya Tuhan sudah mau kasih tahu sama kita gitu bro, bahwa bakalan ada bencana seperti ini bro. Jadi tapi ya kita nggak ngerti ya bro. Jadi itulah pentingnya sebenarnya bro ya. Bagaimana kita mengerti apa kehendak Tuhan gitu loh. Jadi sebenarnya saya sudah sangat bersedih pada saat hari ini karena saya nggak mengerti apa kehendak Tuhan. Tapi Tuhan sudah taruh di dalam hati saya tentang berbicara tentang Menara Babel bro. Jadi tanggal 25 nanti videonya yang part 1 itu saya sudah menyinggung tentang bagaimana usaha manusia untuk bisa selamat dengan pikirannya, dengan usahanya gitu loh bro, dengan hikmatnya, dengan pikirannya sendiri. Mau dia selamat dari banjir, mau dia selamat dari apapun bro gitu loh. Jadi jadi kita prihatin ya bro dengan kejadian yang ini sekarang gitu loh. Jadi saya berdoa bro, kiranya saudara-saudara kita yang terkena banjir itu dikuatkan oleh Tuhan Yesus bro. Jadi kita ambil hikmatnya aja lah bro. Kita ambil baiknya sama kita gitu loh bro. Jadi di dunia ini bro tidak ada yang bisa membuat kita aman gitu bro. Di dunia ini bro tidak ada yang bisa membuat kita aman gitu bro. Kita di dunia ini jika kita mengandalkan ilmu pengetahuan kita, pikiran kita bro, itu akan menuju kepada keburukan bro, menuju kepada malapetaka bro, karena terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri bro. Jadi mungkin bencana ini banyak faktor, tapi yang jelas ini bukan dari Tuhan bro. Ini bukan dari Tuhan, tapi ini adalah atas dari dosa kita bro. Dosa kita banyak, dosa kita manusia bro. Ini akibat dari dosa kita. Banyak banyak faktornya. Dosa kita merusak alam. Tapi yang paling besar bro, yang paling penting adalah dosa kita tidak mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita bro. Jadi saya dapat menangkap
pesan Tuhan buat kita, bahwa kalau kita mau aman dengan pikiran kita mau aman dengan ilmu pengetahuan kita mau aman dengan ilmu pengetahuan kita tentang yang baik dan yang buruk, kita akan menuju malapetaka, bro. Kita akan menuju keburukan, bro. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, bro, kita ambil hikmatnya, bro. Mulai sekarang kita mulailah berserah pada Tuhan, bro. Mulailah kita berserah pada Tuhan. Mulailah kita berserah pada hikmat Tuhan. Mulailah kita berserah pada ilmu pengetahuan dari Tuhan, bro. Karena itulah yang membuat kita aman, bro. Jadi, saya sekali lagi prihatin, bro. Bersedih, bro, dengan apa yang terjadi. Apalagi udah ada yang meninggal, bro. Saya sangat bersedih sekali, bro, dengan apa yang terjadi yang telah menimpa 3 provinsi ini, bro. Kita ambil hikmatnya, bro. Bahwa manusia tidak akan bisa aman dengan pengetahuannya, bro. Manusia tidak bisa aman, tidak bisa selamat, bro, dengan ilmu pengetahuannya, bro, dengan pikirannya, bro. Ilmu itu tidak berguna, bro. Pikiran kita itu punya level yang terbatas, bro. Makanya dunia ini tidak bisa memberi kita keamanan. Dunia ini tidak bisa memberi kita keselamatan, bro. Mulai sekarang, bro, berserah pada Tuhan, bro, yaitu Tuhan Yesus, bro. Mulai mengandalkan ilmu pengetahuan daripada Tuhan Yesus, bro. Mulailah mengandalkan bersandar pada Yesus, bro. Itulah yang membuat kita aman dan selamat, bro. Saya berdoa, bro. Teman-teman, bro, sis yang terkena bencana ini, bro. Masih ada harapan, bro. Masih ada harapan, bro. Tuhan Yesus masih memberi kesempatan pada kita, bro. Mari serahkan diri, bro. Bersandar pada Tuhan Yesus, bro. Itulah yang terpenting, bro, dari bencana ini, bro. Mulai kita andalkan Tuhan Yesus, bro, untuk hidup kita ini, bro. Jadi ini, bro, part yang kedua, bro, dari sambungannya yang part yang pertama, video yang tanggal 25 bulan 11 kemarin, bro. Nanti saya sambung lagi ke bagian yang ketiga, bro. Jadi bagi saudara-saudara saya, bro, sis yang terkena bencana ini, bro, Roh Kudus yang memulihkan hati, bro. Roh Kudus yang memulihkan, yang membuat, bro, semakin semangat lagi, bro. Masih ada harapan, bro. Masih ada peran, bro. Masih ada harapan, bro, sis. Bersandar pada Yesus, bro. Terima kasih, bro. Selamat malam.